Berjumpa kembali di channel Tumbuh Besar. Kali ini kita akan membahas mengenai cara perhitungan volumetrik jika kita mengirim paket melalui misalnya udara ataupun kargo darat. Nah, di sini untuk volumetrik sendiri rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi dibagi pembagi. Pembaginya biasanya kalau udara itu 6.000, kalau kargo darat tuh umumnya 4.000. Tapi untuk pastinya nanti bisa ditanyakan sendiri ke kargonya berapa pembaginya. Jadi nanti setelah tahu pembaginya kita tinggal masukkan ke dalam rumus yang akan kita pelajari ini. Nah, sekarang misalnya kalau udara itu berarti panjang kali lebar kali tinggi dibagi pembaginya 6.000. Misalnya jika kita mengirim melalui jet reguler, tiket reguler seperti ini biasanya dibagi 6.000. Jika melalui kargo darat biasanya panjang kali lebar kali tinggi dibagi 4.000. Itu yang umumnya. Nah, sekarang kita masukkan contohnya ke dalam rumus. Di sini saya masukkan misalnya barang A. Berat aktualnya di sini misalnya kita masukkan 1,13 kilo. Lalu panjangnya, untuk panjang kali lebar kali tinggi, ini kita hitung dari dus pembungkus luarnya. Jadi jika kita misalnya membeli barang, ada dus bawaannya, misalnya kita membeli blender Philips, nah itu nanti biasanya itu akan dibungkus lagi oleh penjualnya, dia akan bungkus lagi di luar dari dus Philipsnya untuk lebih melindungi. Nah, yang kita hitung, yang kita ingin mengirim adalah dus bagian luarnya, dus terakhirnya. Jika kita menggunakan bubble, pokoknya kita hitung panjang kali lebar kali tinggi dari bagian terluarnya. Misalnya kita masukkan panjangnya 15 cm, lebarnya 12 cm, tingginya 20 cm. Nah, untuk pembaginya nanti bisa kita pastikan lagi ke ekspedisinya. Misalnya di sini kita ambil yang umum kalau melalui udara misalnya 6.000. Nah, berarti berat volumenya di sini kita tinggal masukkan rumus sama dengan panjang sel C6 kali D6 kali E6 dibagi pembaginya 6F6. Di sini 6.000, kita enter 0,6. Nah, yang diambil berarti yang lebih berat antara berat aktual barang yang kita timbang dengan berat volume. Nah, di sini sama dengan bisa kita pakai rumus I kurung buka, jika berat aktual P6 lebih besar dari G6, berarti kalau ini memenuhi maka ambil yang B6 kalau B6 lebih besar. Tapi kalau B6 yang tidak lebih besar dari berat volume, berarti yang kita ambil berat volume. Jadi value if false-nya kita isi dengan G6 kurung tutup. Nah, yang diambil di sini adalah berat aktual, karena berat aktual lebih besar dari berat volume. Kita ambil lagi contoh untuk barang kedua, Z. Untuk barang Z ini, berat aktualnya sama 1,13. Misalnya, panjangnya di sini misalnya dia 40 cm, lebarnya 30 cm, tingginya misalnya 20 cm. Nah, pembaginya sama 6.000, berat volumenya. Nah, kita hitung dengan rumus yang ada, yang tadi kita sudah masukkan, kita kopikan ke bawah rumusnya. Di sini berat volumenya berarti 4 kilo. Nah, di sini yang diambil berarti kita kopikan rumusnya ke bawah. Yang diambil adalah yang lebih besar. Kita bisa kopikan untuk rumus ini biar otomatis langsung nanti menghasilkan perhitungannya. Nah, kita coba masukkan misalnya di sini barang X. Berat aktualnya misalnya 5 kilo. Panjangnya misalnya 30. Kalau kita samakan saja panjangnya 40, 30, dan 20. Nah, kita bagi misalnya anggap dengan 4.000 dengan darat. Kita perhitungannya berat volumenya dianggap 6 kilo. Yang diambil yang lebih berat yaitu berat volumenya yaitu 6 kilo. Nah, ini nanti bisa dipakai untuk barang yang biasa kita kirim, jadi kita bisa mengambil perhitungan jika kita ingin misalnya mulai berjualan di toko online. Jadi kita tahu berapa berat yang harus kita masukkan, jangan sampai kita malah
rugi karena harus menanggung selisih ongkos kirim. Oke, demikianlah untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe dan share untuk mendukung juga channel ini dan memberikan semangat bagi kami